Selanjutnya, ketika Nabi Musa memberikan pidato di hadapan umatnya, golongan Bani Israel, tanpa disadarinya Musa bertanya, "Wahai umatku, bagaimana menurut pendapat kalian? Adakah orang yang lebih pandai daripada aku? Adakah orang yang lebih berilmu daripada aku?" Ada yang bertanya umatnya. Musa berpikir sejenak. Tidak lama kemudian Musa menjawab, "Akulah orang yang paling pandai. Tidak ada selain aku." Ternyata Allah tidak terima. Kata Allah, "Kenapa engkau tidak mengatakan Allah yang paling berilmu?" Ditegur oleh Allah. Allah kirim malaikat Jibril, dan Jibril mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, di atas langit ada langit, di atas orang berilmu ada orang yang berilmu. Tahukah engkau, ada seorang hamba sahaya, bukan nabi, tapi ilmunya lebih tinggi daripada engkau." Maka Musa menyesal terlalu cepat memberikan jawaban, hingga tidak sempat mengatakan kalau ilmu yang aku miliki semuanya dari Allah. Dan Musa bertanya kepada Jibril, "Siapakah orang yang lebih berilmu daripada aku?" Jawaban malaikat Jibril, "Silakan temui orangnya yang berada di antara pertemuan dua laut." Siapa namanya Bapak Ibu? Khidir alaihi salatu wassalam. Maka seketika itu Musa berangkat menemukan orang yang tinggalnya di antara pertemuan dua lautan. Tidak sendiri Bapak Ibu, Musa mengajak muridnya yang bernama Yusha bin Nun dengan membawa bekal keranjang ikan yang sudah ada ikannya. Nah, ini ada dua riwayat. Riwayat pertama, ikannya sudah matang. Di riwayat kedua, ikannya masih mentah. Tidak usah dibahas ya, yang penting ada ikannya. Menjadi bekal perjalanan mencari orang yang bernama Khidir. Berhari-hari sangat lama sampai Musa pada saatnya kecapean istirahat di laut yang ada batunya. Berdua tertidur semua di batu itu. Padahal muridnya yang bernama Yusha bin Nun dipeseni oleh Musa, "Jangan tidur, berjagalah kalau nanti terjadi apa-apa." Tapi semuanya tertidur. Walaupun Yusha tidak begitu angler, jadi masih terjaga, tidur tapi masih terjaga. Nah, ketika Musa terlelap tidur, ombaknya agak miring, condong ke batu tempat tidurnya Musa. Nah, itu keranjang ikannya disenggol-senggol oleh ombak, dul, 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 sampai keranjangnya buka. Kemasukan air laut, ikannya keluar, hilang. Padahal udah mati loh Pak ikannya. Mateng apa mentah nggak jadi masalah, urusan itu. Kalau ikannya lepas, Yusha nggak sadar. Padahal tahu tapi nggak sadar. Longo kalau bahasa sekarang. Ketika Musa terbangun, maka melanjutkan perjalanannya dengan jarak yang sama. Tidak ketemu juga tempat di mana orang yang dijanjikan oleh Allah yang bernama Khidir. Setelah berjalan jauh, Musa baru tanya kepada Yusha, "Istirahat dulu, keluarkan perbekalannya." Yusha baru ingat kalau ikannya sudah lepas tadi di daerah tempat kita istirahat di laut, yang ternyata laut itu adalah pertemuan dua laut. Maka Nabi Musa, "Itu tempatnya tadi, ayo kita balik lagi." Kembali lagi, jalan kaki lagi, 1 hari lagi. Kuat berteman dengan yang pelaku. Yang kita kuat ya.
Khidir. Sama-sama muslim, sama-sama utusan Allah, maka bersalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nampaknya Khidir sudah tahu Musa datang disambut dengan baik. Selamat datang utusan Allah ya Musa. Hingga Musa kaget, kenapa tahu nama saya? Allah yang memberitahu, kata Khidir. Lalu Musa mengemukakan keinginannya untuk berguru, untuk belajar ilmu hikmat yang Allah berikan kepada engkau. Apa kata Khidir? Ya Musa, apakah masih kurang? Allah sudah berikan Taurat kepadamu, Allah berikan ilmu kepadamu, kenapa masih mencari yang lain? Tidak ya Khidir, Allah memberitahukan kepadaku lewat malaikat Jibril, di atas orang berilmu ada orang yang berilmu lagi. Aku ingin belajar darimu. Kata Khidir, engkau tidak akan mampu. Kata Musa, insya Allah engkau akan melihat aku akan menjadi orang yang sabar. Janji. Baik kalau begitu, tapi ada syaratnya. Selama perjalanan, ketika engkau melihat aku melakukan apapun, tidak boleh komen. Kalau bahasa kita tidak komen. Orang takut terus. Nanti dijawab OTW, orang takut baik. Belum ada HP. Maka Bapak Ibu, mulailah perjalanan dua nabi yang mulia ini, Musa dan Khidir, dimulai dari tepi pantai. Kalau zaman sekarang pelabuhan. Dan ketika hendak naik kapal, Musa melihat burung seriti yang sering kita lihat terbang mendekati laut, kemudian meminum, kemudian terbang lagi. Khidir mengatakan, ya Musa, engkau lihat, itulah ilmu kita yang diminum oleh burung, sementara samudra yang luas itulah ilmunya Allah. Kita tidak punya ilmu apa-apa. Maka mulailah dua orang ini naik kapal dan terlihat Nabi Khidir bincang-bincang dengan para nelayan yang ada di kapal. Musa tidak tahu apa yang dibicarakan. Yang pasti berdua berlayar dengan menggunakan kapal gratis tanpa bayaran. Nelayan dibayar tidak mau. Ketika perahu hendak sampai di satu pulau, Nabi Khidir ini mulai melubangi kapalnya sehingga air masuk. Musa mulai komen, ya Khidir, kenapa engkau melubangi kapal? Bukankah nanti kami di sini tenggelam semua? Dan engkau lihat tidak membayar kepada para nelayan tadi. Kalau bahasa kita wis gratis orang bayar, kenapa rusak kapal? Kata Khidir, ternyata engkau Musa tidak sabar mengikuti aku. Kalian Musa, oh ya wis, sorry kalau bahasa kita. Kita maaf, kemudian dimaafkan, lanjut ke perjalanan. Setelah sampai di satu pulau, banyak melihat anak-anak kecil bermain di taman. Dan tanpa basa-basi, salah satu anak kecil yang bermain di taman dibunuh oleh Khidir. Musa tidak sabar, komen lagi, ya Khidir, dosa apa yang diperbuat anak kecil ini hingga engkau membunuhnya? Anak kecil belum tahu apa-apa, tidak punya dosa, kenapa dibunuh? Kata Khidir, ya Musa, bukankah aku sudah memberitahu kalau engkau tidak akan sabar? Oh iya, lupa lagi yang kedua. Sampai yang ketiga kalinya, Pak, begitu malam tiba, ingin bermalam di satu daerah, semua penduduknya menolak, tidak mau diinapi oleh dua orang ini. Apalagi belum ada hotel, redor belum ada, oyo belum ada, jadi ditolak. Tidak boleh menginap, tidak boleh singgah, tidak boleh bermalam. Musa marah, tapi Khidir tenang saja. Bahkan di perjalanan Khidir justru membangun. Ada
domirin condong malah didandani oleh Khidir. Dirapikan kembali, dikuatkan. Musa geleng-geleng kepala. Ada apa Khidir? Bukankah kita sudah ditolak, tidak boleh bermalam, harus pergi dari daerah ini? Mana kamu memperbaiki rumah seseorang yang jelas-jelas tidak boleh bermalam buat kita? Kalau engkau mau Khidir, kata Musa, aku akan meminta bayaran kepada orang-orang penduduk ini sebagai gantinya buat engkau yang memperbaiki temboknya, dindingnya itu. Maka Khidir mengatakan, selesai sudah ya Musa, pertemuan kita hanya sampai di sini. Sekarang kita berpisah. Nah ternyata engkau sudah tidak sabar lagi mengikuti pesan-pesanku. Tapi aku akan menjelaskan apa maksud dari perbuatan yang aku lakukan tadi. Yang pertama, ketika aku melubangi kapal, itu sebenarnya lubangnya kecil, Pak. Kecil lubangnya. Dan Allah memberitahuku, insya Allah kapal tidak akan tenggelam. Tapi kenapa dilubangi? Karena di pulau sebelah sana, kalau kita sampai ke sana kata Khidir, sudah ditunggu oleh seorang raja. Raja yang korup, raja yang selalu minta kapal-kapal para nelayan yang terlihat bagus. Di setiap yang kapal bagus dirampas, diminta itu kapalnya. Tetapi raja ini tidak suka kalau ada kapal yang bocor, yang rusak, walaupun sedikit, raja tidak tertarik. Ini raja perfect namanya, minta yang sempurna. Maka atas petunjuk Allah, kapal aku lubangi agar terlihat jelek sehingga tidak diminta raja. Karena kapal ini milik orang miskin, satu-satunya kapal yang digunakan untuk mencari pencaharian. Itu ilmunya yang Allah berikan kepada Khidir, tapi tidak diberikan kepada Musa. Adapun yang kedua ya Musa, kenapa aku membunuh seorang anak kecil? Allah memberitahuku kalau anak kecil ini besok akan menjadi anak yang durhaka, menjadi anak yang kafir, yang akan menyeret orang tuanya juga menjadi kafir. Maka mumpung belum terlanjur kata Allah, aku bunuh. Dan Allah siap menggantikan anak yang baru, yang beriman, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah ilmu ini Allah berikan kepada Khidir. Musa malah tidak diberikan, sehingga tidak tahu. Dan yang ketiga, mengapa aku membangun kembali tembok yang hampir roboh? Karena ternyata di bawah tembok itu ada harta simpanan emas, perak, milik anak yatim piatu, warisan dari orang tuanya. Kalau tembok tidak aku bangun lagi, akan terlihat oleh masyarakat, semuanya akan dirampas lagi, diambil, yang bukan menjadi haknya, tapi diambil oleh mereka semua. Maka aku menyelamatkannya, menutupinya dengan memperbaiki dindingnya. Besok ketika anak ini sudah besar, Allah akan membuka kembali harta warisannya. Begitu Musa. Ini kisah pertemuan dengan Nabi Khidir. Memang sangat singkat, tapi banyak memberikan pelajaran kepada kita. Lanjut Bapak Ibu, dengan Nabi Khidir selesai. Berikutnya Allah